Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Harry Susanto, your lecturer for online learning on English 2, Introduction to TOEFL. Okay, good day everyone. This topic is very interesting. The topic is about adjective clause. Kita akan bersama-sama untuk belajar bersama di kuliah online kali ini, yaitu terkait dengan skill 7, adjective clause. Pembahasan adjective clause ini merupakan pembahasan terakhir di semester kita, di semester genap tahun 2021 ini. Untuk adjective clause nanti akan terbagi di 3 sesi. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas secara basic bagaimana untuk merubah kalimat, 2 kalimat menjadi 1 kalimat klausa yang diisi, yang di dalamnya ada modifier, yaitu relative pronoun. Ya, kita mulai. Adjective clause is a clause that describe a noun, because the clause is an adjective. Jadi, klausa adjektif ini merupakan klausa yang mendeskripsikan benda. Jadi benda dideskripsikan karena bendanya nanti itu dideskripsikan dengan adjektif. Sehingga setelah benda atau frase benda itu ada, maka berikutnya adalah adjektifnya. It is positioned directly after the noun that is described. Jadi langsung saja setelah benda yang dideskripsikan. Misalnya, the man who is, begitu. Jadi setelah the man, maka akan muncul who. I don't know the girl. Who. Maka disitulah letak dari relative pronoun, disitulah letak dari modifier yang melengkapi nanti menjadi 1 kalimat efektif dari 2 kalimat yang digabungkan tadi. Oke. Kita lanjutkan. Let's see closer. Let's see this one, the example. There are 2 examples. Jadi ada 2 contoh. But the first example, I'd like to give you 2 sentences. The first sentence is the boy is the captain. Jadi kalimat pertama, the boy is the captain. Dan kita membutuhkan 2 kalimat. Kalimat kedua, he is sitting next to Lisa. 2 kalimat ini bisa kita lakukan penggabungan menjadi adjective clause. Apa syaratnya sehingga 2 kalimat ini bisa digabungkan dengan menggunakan relative pronoun nanti sebagai penghubungnya? Yaitu karena ada frase atau kata yang sama. Mana frase atau kata yang sama? Pak Heri tandai di sini dengan bold, ya, di kita blok dengan warna kuning ataupun warna biru, ya. Ada the boy dan ada he. Jadi ini sama. Jadi frasa yang sama di 2 kalimat. Ini syaratnya. Sehingga nantinya bisa menjadi lebih singkat dan lebih efektif lagi. Penggabungannya adalah kalimat pertama, kita baca the boy, kemudian karena sama dengan he, stop di situ. He ganti terlebih dahulu dengan adjektif dengan relative pronoun, begitu ya. The boy who is sitting next to Lisa is the captain. Sengaja memang saya warnai 2 di sini. Ada yang warna hitam dan ada yang warna merah. Warna hitam ini menandakan bahwa kalimat utuhnya di situ untuk kalimat pertama, kemudian who is sitting next to Lisa dengan warna merah adalah kalimat utuhnya untuk kalimat kedua. Dan di sini sudah ada replacement, jadi ada penggantian he menjadi who. Mengapa perubahannya menggunakan who? Karena he adalah bentuk subjek orang, ya. Jadi dia orang dan posisinya subjek. Jadi jika kalimat kedua ada frasa yang sama posisinya sebagai subjek dan bentuknya orang, maka gantilah dia dengan who. Maka jawaban lengkapnya, the boy who is sitting next to Lisa is the captain. Ya, mudah-mudahan paham ya. Alright, kita lanjutkan di kalimat berikutnya ya.
thing to remember. Jadi ingat, untuk membuat suatu kalimat adjective clause, perhatikan berikut ini. 1. Adjective clause is from 2 sentences. Jadi harus berasal dari kalimat yang lebih dari satu kalimat. Di sini 2 kalimat. Nanti bisa digabungkan. Kalau masih satu, tidak bisa dibuat menjadi adjective clause. Kemudian yang kedua, setelah Anda mendapatkan 2 kalimat tersebut, cari kata yang sama. Yang sama banyak, misalnya pertama dia the man, maka kalimat keduanya akan muncul he, misal, atau him, atau his, itu yang sama. Jadi ada kata yang sama. Kemudian yang ketiga, change the second same phrase. Jadi kata yang sama pada kalimat kedua, baik itu he, they, them, it, dan lain sebagainya tadi, pronoun tadi, diganti dengan pilihan relative pronoun. Nanti bisa berupa who, whom, whose, dan which. Pada pertemuan kali ini memang tidak saya tekankan dengan penggunaan where ataupun that, ya. Kita coba terlebih dahulu fokus pada who, whose, dan which. Sedangkan yang keempat yang harus Anda perhatikan, combine the sentences, start from the first sentence, jadi kalimat pertama dahulu dibaca, sampai Anda bertemu dengan relative pronoun, atau frase atau kata yang sama yang ada di kalimat kedua. Kalian baca, jika di awal misalnya the man, tiba-tiba sudah ada yang sama dengan he, him, dan lain sebagainya di kalimat kedua, berhenti di situ, ganti dengan relative pronoun. Baik itu who, whom, whose, maupun which. Kemudian selesaikan terlebih dahulu sisa dari kalimat kedua, kemudian kembali lagi ke kalimat pertama. Selesaikan. Namun apabila kalimat pertama yang sama itu ada di penghujung, maka selesaikan kalimat pertama. I don't know the girl. Berarti yang sama the girl. Maka baca saja dari depan, tulis saja dari depan. I don't know the girl whom I talk to. Nah, jadi I talk to her. Maka her-nya yang dibuang, ganti dengan whom, gabungkan dengan kalimat pertama. I don't know the girl whom I talk to. Misal seperti itu. Oke. Baiklah, kita lanjutkan penekanannya bahwa adjective clause need relative pronoun. Perhatikan ya. Adjective clause needs relative pronouns. Apa saja relative pronoun yang dibutuhkan? Who, yaitu untuk orang, subjek. Jadi who ini dipergunakan mengganti orang, kedudukan subjek yang ada di kalimat kedua. Orang itu kalau laki-laki he, kalau perempuan she, kalau banyak orang sebagai subjek maka they. Itu who. Yang kedua, whom. Kedudukan whom itu untuk mengganti orang, objek. Wah, ini double B ya, objek. Jadi kalau laki-laki yang awalnya tadi he, sekarang him, perempuan itu her, kalau banyak mereka berarti them sebagai objek. Ketiga, whose. Milik. Jadi kepemilikan. Milik budi, berarti Buddhis. Nah, gitu ya. Miliknya laki-laki, his. Miliknya perempuan, her. Miliknya benda, its. Jadi itu yang dibuang, gantilah dengan whose. Sedangkan untuk which, ini untuk mengganti benda. Jadi ada frasa benda yang sama kalimat pertama dengan kalimat kedua. Di kalimat kedua, jika ada it, jika ada they, jika ada them, maka gantilah dengan which. Jadi ingat, who, whom, whose, which itu mengganti kedudukan orang ataupun benda, baik sebagai subjek, baik sebagai objek, baik sebagai milik, ataupun juga sebagai benda tadi. Ya, perhatikan, relative pronoun is the key of the adjective clause. Ya, semoga awalan tadi yang Pak Heri sampaikan sudah ada pemahaman bahwa
Seperti itulah step-step untuk merubah dua kalimat menjadi satu kalimat yang dihubungkan dengan relative pronoun. Oke, kita bahas satu persatu mengenai relative pronoun tadi. Pembahasan yang pertama adalah who. Who tadi kita sampaikan bahwa spesial untuk orang yang kedudukan dalam kalimat sebagai subjek, maka gantilah he, she, dan they tersebut dengan who. Ambil contoh. Kalimat pertama, the woman is a doctor. Kalimat kedua, she lives next to me. Maka yang sama adalah the woman, kemudian sama dengan she. Ya, the woman sama dengan she. Ingat, she nanti ini yang akan dibuang ganti dengan who. Maka bagaimana jawabannya? Maka jawabannya adalah the woman who lives next to me is a doctor. Jadi Anda jawab dengan the woman karena pas sama dengan she, gantilah she itu dengan who. Letakkan setelah the woman, selesaikan kalimat kedua. The woman who lives next to me, kemudian sisa dari kalimat pertama tadi tuliskan atau lanjutkan ya, is a doctor. Jadi akan muncul kalimat lengkapnya, the woman who lives next to me is a doctor. Jangan sampai kita menulis dengan the woman who is a doctor lives next to me. Jangan seperti itu. Karena kalimatnya di sini aslinya adalah the woman is a doctor, she lives next to me, maka yang diganti adalah she menjadi who, maka gabungkan dengan kalimat pertama. Next, yang kedua, masih dengan penggunaan who. Namun contoh yang berbeda. Jadi Pak Heri sajikan dua contoh untuk masing-masing relative pronoun. Oke, untuk contoh yang kedua ini, kalimatnya adalah, we know the woman. She lives in Bontang. Kita tahu wanita itu. Dia tinggal di Bontang. Maka yang sama yang mana? Oke, the woman dengan she. Bagus. Jadi the woman, she. Di mana posisi the woman? Di kalimat terakhir, di bagian terakhir, atau sebagai objek di kalimat pertama. Nggak masalah. Karena yang kita fokuskan adalah kalimat kedua. Di sini ada she. Oleh karena itu, maka bacalah dari we know the woman, ya, langsung rubah she menjadi who, sisanya lives in Bontang. Seperti ini. We know the woman who lives in Bontang. Gampang kan? Jadi nggak susah untuk menjawab soal-soal relative pronoun. Yang penting prinsip tadi. Kalimat pertama ada yang sama dengan kalimat kedua, ganti terlebih dahulu, kemudian gabungkan dengan kalimat pertama, sisanya selesaikan. Next. Yang kedua, whom. Whom itu untuk digunakan sebagai pengganti orang yang kedudukannya di kalimat kedua sebagai objek. Siapakah orang itu? Ada him, ada her, ada them. Bahkan ada they. Ya, ada him, ada her, ada them. Karena ini kedudukannya sebagai objek. Pak, bagaimana dengan yang it? It tidak kita pakai karena it itu untuk pengganti benda. Nanti ada pembahasan tersendiri untuk it. Oleh karena itu, coba lihat kalimat berikut ini. The man was away on holiday. Jadi ada orang di sini berupa the man. Fokuskan pada kalimat kedua berikut. I wanted to see him. Maka, the man memiliki kesamaan subjek yaitu dengan him yang ada di kalimat kedua. Oleh karena itu, yang saya sampaikan tadi, gantilah him itu dengan whom. Betul. Ganti him dengan whom. Oleh karena itu, karena the man-nya di depan, maka langsung dia bertemu dengan him. The man whom, ya. Sisanya, I wanted to see. Sisa kalimat pertama, was away on
on holiday. Ya, the man who I wanted to see was away on holiday. Gampang kan? Jadi perbedaannya kalau tadi yang pertama itu subjek, berikut ini adalah yang objek. Kalimat kedua atau contoh yang kedua. I understand the boy. Berarti kalau tadi subjeknya di depan yang kita samakan dengan kalimat kedua, sekarang ada contoh the boy sama dengan him. Posisinya di belakang. Maka baca saja dari depan. I understand the boy. Sisanya whom you are looking for. Begitu ya. Whom you are looking for. That's great. Mudah-mudahan Anda paham. Jelas. Dan kalau nggak jelas, silakan nanti komen di kolom YouTube channel Bapak yang di bawah ini. Oke. Contoh yang ketiga adalah whose. Whose ini kepemilikan atau milik. Miliknya siapa? Orang atau benda? Dua-duanya boleh. Kalau miliknya laki-laki, his. Miliknya perempuan, her. Miliknya benda, its. Pak, miliknya mereka banyak, their. Oh ya, Pak Heri lupa untuk tuliskan their di sini. Boleh. Miliknya orang banyak, their boleh. Ya, nggak masalah. Seperti contoh berikut ini, dia menggunakan their. We saw some people. Ada orangnya berupa we dan berupa some people. Their car had broke down. Mobil mereka ada their, had broke down. Mereka itu mengacu pada we atau pada some people? Ya, Pak Heri tunggu jawabannya. Their ini mengacu pada we kalimat pertama atau mengacu pada some people? Good. Some people. Oleh karena itu, penggabungannya adalah we saw some people karena sama dengan their-nya ganti dengan whose car had broke down. Gitu ya. Kita melihat beberapa orang yang mobilnya mogok, mobilnya rusak, boleh ya. Contoh yang kedua, the cat is cute. Its tail is colorful. Kucingnya lucu, ekornya warna-warni. Maka yang sama the cat dengan memiliki apa kucing tadi? Ekor, maka its-nya dicoret ganti dengan whose. So this one is the answer. The cat whose tail is colorful. Ya, the cat whose tail is colorful is cute. Sengaja Pak Heri tebalkan whose tail is colorful agar Anda bisa melihat bahwa yang ditebali ini adalah kalimat kedua. Kalimat pertama yang tidak ditebali, the cat is cute. Coba perhatikan di kalimat sebelumnya, di contoh sebelumnya, yang tebal sama yang tipis. We saw some people, itu kalimat pertama. Karena sama dengan kalimat kedua, di situ ada their, gabungkan. Whose car had broke down. Ya. Jadi di situ jelas. Jadi untuk belajar nanti, Anda bisa ulang lagi video YouTube ini, untuk menemani belajar Anda memahami bagaimana relatif pronoun. Video ini tidak hanya dipergunakan untuk mahasiswa Siptek Bontang, tapi silahkan boleh digunakan oleh mahasiswa atau pembelajar dari manapun juga. Oke, next kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita bahas, maka yang keempat adalah which ataupun benda. Benda itu boleh tunggal, boleh jamak. Boleh sebagai objek, boleh sebagai subjek. Maka benda nanti diganti kalau banyak dia sebagai subjek they, sebagai objek them kalau banyak. Kalau cuma satu it, bagi depan sebagai subjek maupun di belakang sebagai it. Nggak ngaruh ya. Semuanya tidak ada mempengaruhi, semuanya menggunakan which, yang penting benda. Ambil contoh. Where is the cheese? It was in the fridge. Maka yang sama apa? The cheese, keju, dengan it di kalimat kedua. Oleh karena itu, yang dibuang ini diganti dengan which, apakah the cheese-nya atau it-nya? It, betul. Jadi yang dibuang adalah it-nya ganti dengan which. Penggabungannya adalah where is the cheese, which was in the fridge. Kemudian tanda tanya di belakang. Seperti ini. Lupa Pak Heri. Saya lupa untuk memberikan tanda tanya. Tapi saya rasa Anda paham bahwa
Where is the cheese which was in the fridge? Ada tanda tanya di sana. Kalimat kedua. Bagi contoh yang kedua, second example, yaitu what have you done with the books? I gave them to you. What have you done with the books? I gave them to you. Nah, gitu ya. Nanti gabungannya apakah begitu, Pak? Gabungkan langsung enggak? Sekarang ingat kita menggabungkannya dengan relative pronoun, yaitu relative pronounnya adalah which. Tentukan dahulu apanya? Bendanya mana yang sama? The books dengan them. Maka yang dicoret them-nya dicoret ganti dengan which. Bagaimana penggabungannya? Apakah what have you done with the books I gave which to you? Tidak boleh. Jadi which itu dekatkan dengan benda yang sama di kalimat pertama, yaitu the books. Maka what have you done with the books which sisanya I gave to you. Lupa kok them-nya nggak ditulis lagi karena sudah diganti dengan which. So this is it. This is the answer. What have you done with the book which I gave to you? Nah, itulah tadi mengenai adjective clause. Jadi Pak Heri sudah jelaskan kepada Anda semua mengenai step by step, langkah demi langkah, bagaimana merubah kalimat, dua kalimat menjadi adjective clause. Dengan syarat, di dua kalimat tersebut ada kata ataupun frasa yang memiliki kesamaan makna. Kalau misalnya ada the boy, maka kalimat kedua, apakah ada he, apakah ada him, seperti itu. Apakah ada yang lain ya, kalau dia benda, the cat, it tadi. The house, it misalnya. The houses, rumahnya banyak. They, mungkin ya. Bisa saja penggantinya adalah seperti itu, menggunakan relative pronoun yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini kita bahas sekali lagi. Ada satu contoh sederhana, dua kalimat yang saya warnai blok biru nih. I don't like the man, I talk to him on the phone. Maka yang sama adalah the man sama dengan him, karena dia laki-laki. Maka pasti yang dicoret apanya? Him-nya diganti dengan ya, whom. Ya. Maka akan muncul dua jawaban nanti. Silakan Anda pilih mana saja tetap benar. I don't like the man whom I talk to on the phone. Atau I don't like the man to whom I talk to on the phone. Loh Pak, mengapa yang kedua ini ada perubahan menjadi to whom? Karena di kalimat kedua ada kata kunci I talk to him. Jadi unsur preposition atau preposisi to boleh ditambahkan dengan relative pronoun. Maka di sini Pak Heri di blok warna oranye di sini, preposition boleh ditambahkan dengan relative pronoun. Kecuali whose. Tidak boleh menggunakan who, tidak boleh menggunakan whose. Maka hanya untuk whom dan which saja. Silakan menjadi catatan. Saya tidak tuliskan di slide ini, tapi menjadi catatan buat kalian bahwa tidak boleh ada to who sama to whose, nggak ada. Dan letaknya ingat, preposisi harus di depan, nggak boleh kebalik. Whom to, nggak boleh. Whom about, nggak boleh. Tapi about whom, in which, seperti itu. Ya, dua-duanya Pak Heri benarkan kalau Anda menjawab seperti ini. Bahkan sebenarnya jawabannya akan muncul 4 versi. Namun saya tidak ajarkan dahulu di versi pembahasan kita di pertemuan kita kali ini. Nanti di video berikutnya ya. Jadi akan muncul I don't like the man whom I talk to on the phone dengan I don't like the man to whom I talk on the phone. Jadi setelah I talk on-nya talk to-nya sudah nggak ada karena to-nya maju ke depan. To whom seperti itu. Oke, kalau ada yang masih bingung misalnya seperti ini. Saya memandangmu sekarang. Bahasa Inggrisnya apa? I see you. Oke. Ada lagi? I look at you. Ada look at. At itu wajib bersama dengan look. Tidak boleh I look you. Nggak boleh. I look at you. Maka akan muncul at you
bisa you-nya diganti dengan whom, at whom. Itu asal muasalnya. Ya, dan banyak contoh yang lain. Oke, everyone. Exercises. Bagi kalian mahasiswaku yang sudah menyimak video ini, maka Pak Heri berikan tugas kepada kalian untuk segera menjawab latihan ini dan dikumpulkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nanti akan saya share di grup WhatsApp link bit.ly-nya apa yang harus dilakukan, apa yang dikerjakan setelah Anda menyimak ya. Jadi pembuktian Anda menyimak video Pak Heri adalah tampilkan nama Anda, tulis NIM Anda, dan beri keterangan hadir menyimak skill 7 ya, adjective clause. Beri komentar itu di bawah video ini. Kemudian akan Pak Heri share link bit.ly terkait dengan jawaban untuk exercise ini seperti apa jawaban Anda sebagai tugas ya. Ya, ada 6 soal saja and this one is piece of cake. Mudah sekali. Saya yakin, Pak Heri yakin bahwa kalian pasti bisa mengerjakan 7 ya, 7 soal yang Pak Heri tawarkan di slide ini. Okay, everyone. Anyone who stop learning is old, whether at 20 or 80. Saya yakin umur Anda rata-rata 20 tahun. Tapi jangan sampai mental Anda, cara belajar Anda, umurnya lebih tua dibandingkan umur Anda yang sebenarnya. Bahkan bisa-bisa Anda berumur 19 tahun, 22 tahun, 24 tahun, dan sampai umur Anda itu dikalahkan dengan mental Anda yang lebih tua. Kalau perlu, boleh umur kita tua, tetapi mental kita masih tetap muda. Oke, ya. Saya rasa begitu yang bisa kita lakukan untuk belajar bersama di kelas online kita di hari ini. Have a nice day. Thank you very much for your all attention. Safe health. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.